Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, sehat jasmani rohani, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami selalu sepanjang hari-hari yang kami lalui. Dan kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 10 dan ayat 13. Tertulis demikian. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Saudara yang dikasih Tuhan, penelitian dalam biologi molekuler menunjukkan bahwa stres secara emosional dan berbagai sikap seperti kebencian, kemarahan yang dipendam bisa membuat sel-sel tubuh mati lebih cepat sebelum waktunya. Maka tidak heran, orang yang memelihara kebencian, memendam kepahitan, seringkali menjadi terlihat lebih tua dibandingkan usia aslinya. Jangan kita mengira bahwa sikap kebencian dan iri hati kita tidak ada dampak pada kondisi lahiriah kita. Kita perlu membuang semua kebencian, kemarahan, dan sifat-sifat lain semacamnya supaya keadaan lahiriah kita menjadi baik. Miriam, Musa, dan Harun adalah 3 orang bersaudara. Mereka adalah kakak beradik dari satu ayah dan satu ibu. Mereka saudara kandung, dan mereka sama-sama melayani Tuhan. Musa yang dipanggil Tuhan mengajak Harun kakaknya dan juga Miriam untuk bersama-sama melayani Tuhan, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi rupa-rupanya Miriam menjadi cemburu kepada Musa, iri hati, karena melihat posisi Musa yang kelihatannya begitu tinggi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi bagi bangsa Israel. Dan rasa iri hati dari Miriam dia tularkan kepada Harun, dan mereka bergosip, mereka berkata bahwa apakah Tuhan hanya berbicara kepada Musa? Bukankah Tuhan juga berbicara kepada kita? Mereka mulai ada kesombongan rohani. Dan Miriam tidak berhenti di situ. Dia mulai menggosipkan istri dari Musa yang merupakan orang Kus dan juga berkulit hitam. Miriam mulai melakukan pembunuhan karakter, berusaha membuat Musa menjadi rendah dalam penilaian dan pandangan bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi sebagai dampak dari sikap Miriam ini? Miriam terkena kusta. Tapi ketika Miriam kena kusta, hal yang luar biasa adalah Musa tidak mensyukurinya. Musa tidak mengatakan mampus kau atau syukurin kamu dapat kusta. Tapi sebaliknya Musa berseru kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Miriam kemudian mengalami kesembuhan setelah proses selama 7 hari. Tuhan mengizinkan Miriam mengalami kusta itu selama berhari-hari untuk membuatnya sadar dan menjadikannya rendah hati serta bertobat dari dosa-dosanya yang ia sudah lakukan. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, saudara? Dari kesembuhan Miriam. Kalau kita ada di pihak Musa, maka kita hendaknya tidak mensyukuri kejatuhan orang yang membenci kita. Tapi kita mendoakan mereka agar mengalami kesembuhan dan pemulihan. Dan kalau kita saat ini
seperti berada di posisi Miriam, punya iri hati, kecemburuan, punya perasaan tidak senang dengan keberhasilan orang lain. Jangan kita simpan, saudara. Buang jauh-jauh semuanya. Semua kemarahan, kekesalan, sakit hati, perasaan yang negatif terhadap orang lain, sikap memfitnah, menggosipkan orang, buang jauh-jauh dari diri kita, supaya kita tidak mengalami dampak buruk dari sikap emosi negatif kita. Dan kalau tanpa kita sadari kita mengalami sakit saat ini, yang mungkin bisa disebabkan oleh karena perasaan-perasaan negatif kita, kepahitan, kekesalan terhadap orang lain, mari minta ampun kepada Tuhan dan minta Tuhan menolong kita sehingga kita dapat membereskan diri kita, membersihkan hati kita dari semua kebencian, amarah, sikap-sikap cemburu, iri hati yang tidak berkenan, supaya kita mengalami kesembuhan dan pemulihan serta berkat-berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, mari saling mengampuni satu sama lain. Jangan simpan kebencian, amarah, iri hati terhadap saudara, terhadap sesama keluarga. Dan juga secara lebih luas kepada orang-orang lain. Biarlah hati kita selalu bersih dan beres, tidak ada masalah. Tuhan akan menolong dan memulihkan, memberikan kita kesembuhan dan kesehatan senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari Miriam, apa yang terjadi padanya ketika dia iri hati, cemburu terhadap pelayanan dari Musa, saudaranya sendiri, saudara kandungnya. Kami mengerti bahwa kami harus dan kami sudah seharusnya punya hati yang bersih, bebas dari segala iri hati, kecemburuan, dan hal-hal negatif lainnya. Mampukan kami Tuhan untuk bersikap yang benar, bersihkan hati kami dari segala yang tidak baik, sikap-sikap yang tidak benar, sifat-sifat buruk, emosi negatif, kebencian, iri hati, sikap bergosip, memfitnah orang lain. Ampuni dan bersihkan kami Tuhan dari semuanya itu. Pimpin kami untuk selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan kami mengalami keberkatan, pemulihan, kesehatan, kesembuhan dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami di hari ini. Pimpin dan sertai kami agar kami selalu berkemenangan dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang sedang dalam pergumulan persoalan. Nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu, kesembuhan, dan manifestasi kuasa-Mu yang ajaib bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.